Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini. Saya Doni. Selamat datang di Merinding. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah teman-teman, untuk merinding episode kali ini, saya akan membawakan lagi satu buah cerita yang dialami langsung oleh Rizky. Apa yang dialami Rizky? Nanti ya kita dengarkan bersama-sama. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan makhluk yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Berdoa dimulai. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa cerita horor kali ini adalah cerita pengalaman horor yang dialami langsung oleh Rizky ketika Rizky ini masih menjadi mahasiswa dan masih menjadi anak kos di Yogyakarta. Dan ya, buat teman-teman yang ingin tahu tentang Rizky, silakan teman-teman bisa cek kolom deskripsi. Di situ saya sudah lampirkan untuk link akun sosial medianya dari Rizky itu sendiri. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak nih buat Rizky yang sudah memberikan izin kepada saya untuk menceritakan kembali cerita horornya di sini. Baiklah teman-teman, kita langsung saja kayaknya ya. Oke, jadi pengalaman digangguin hantu, bukan sembarang hantu ini, berlangsung selama Rizky ngekos di salah satu kosan di Yogyakarta, dan itu selama 4 tahun. Pengalaman ini dialami langsung oleh Rizky selama tinggal di sana. Dan kalau kalian tidak percaya, nanti saya akan tunjukkan juga video asli yang direkam langsung oleh Rizky selama dia mengalami gangguan. Jadi silahkan kalian dengarkan cerita ini sampai akhir, jangan ada yang di skip ya. Oke. Dan demi kebaikan juga, demi kebaikan bersama terkhusus Rizky, alamat serta nama kosannya ini tidak akan disebutkan di sini ya. Toh memang tidak ada gunanya juga kan. Dan bagi kalian yang tahu di mana kosannya dan nama kosannya ini, saya sangat mohon dengan sangat buat teman-teman tolong jangan di-spill nama kosannya atau jangan diberitahu ya nama kosannya. Udah cukup kalian saja yang tahu. Oke, kita mulai masuk ke ceritanya. Jadi Rizky nemu kosan ini setelah dia lulus tes masuk universitas. Awalnya Rizky memilih kosan yang ada di depannya sebenarnya. Tapi kebetulan pada saat itu kamar di kosan yang depan itu penuh semua. Alhasil Rizky memilih untuk tinggal di kosan ini sementara. Yang malah ujung-ujungnya dia nempatin kosan ini selama 4 tahun. Sebetulnya kosan ini bagus. Bangunannya juga bangunan baru, terus kemudian asri, rindang, banyak pohon-pohonnya. Dan ya bersih lah pokoknya, gak ada sama sekali kesan horor atau seram di dalam sana. Oke, waktu awal-awal kuliah, masa-masa ospek, Rizky ini masih ditemani oleh ibunya ngekos di situ. Dan masih biasa, belum terjadi apa-apa, belum ada yang aneh-aneh. Tapi pas ibunya ini pulang dan Rizky tinggal sendirian di sana, barulah kerasa banget kalau si penunggu kosan itu memang seperti ingin kenalan dengan Rizky. Nah ini gambaran denah kosannya Rizky. Jadi di sini
posisi kamarnya Rizky itu ada di lantai 2. Dan lantai 2 ini berbentuk huruf O polanya. Nah, dari kamar Rizky ke kamar Aji itu jelas banget kan? Nah, itu yang namanya Aji ya. Nah, jadi itu langsung seberangan dan itu sangat-sangat jelas. Karena langsung berseberangan kan. Nah, suatu hari kamar itu tuh gelap banget. Tapi pintunya itu ngebuka lebar sedikit. Bukan lebar sedikit malah. Si pintunya itu malah ngebuka lebar banget. Lebar banget. Kebuka jelas gitu kan. Nah, disitulah pertama kali Rizky dilihatkan atau ditampakkan dengan penunggu kosan itu. Jadi, dia ini melihat kalau dari kamar Aji yang gelap gulita itu keluar sesosok kakek-kakek. Dan kakek-kakek ini beneran dia itu nggak pakai baju sama sekali. Jadi kayak telanjang gitu. Nah, bentuk si kakek-kakek ini semacam Titan. Tahu ya, Titan yang gede gitu kan. Badannya gede, tinggi, terus dia nggak pakai baju gitu. Nah, jadi si kakek ini tuh nongol gitu aja dari kamarnya, dari kamar si Aji itu. Jadi kayak sengaja gitu ya, kayak sengaja dia itu pengen nunjukin ke Rizky kalau dia itu eksis, kalau dia itu ada nih, gua ada di sini nih. Nah, setelah dia nongol dengan keadaan seperti itu, yang telanjang itu ya, nongol ke depan pintu, terus kemudian dia masuk lagi tuh ke dalam kamarnya Aji yang gelap gulita itu. Nah, di situ Rizky baru ngeh, aduh, kayaknya gue salah ngambil kos nih. Nah, dari awal masuk kuliah dan dia ngekos di situ, memang sebenarnya dia ini cuma diliatin ya sosok kakek-kakek ini, ya, dan ya paling sama gangguan-gangguan kecil kayak barang-barang tiba-tiba hilang atau suara gedebak-gedebuk gak jelas gitu kan. Nah, cuman setelah itu pas Rizky semester 3 itu tahun 2018, zaman-zamannya dia ini lagi UAS. Gangguannya itu semakin parah, semakin ekstrim. Apa yang dialami Rizky? Awalnya itu malam sekitar jam 12. Rizky lagi tidur ceritanya. Tiba-tiba itu gagang pintu gerak-gerak sendiri. Ya, gagang pintu kamarnya Rizky yang gerak-gerak sendiri. Jadi kayak ada orang yang mau buka pintu. Dan itu gerakannya tuh gak cuman sekali. Jadi kayak ada orang yang mau maksa masuk gitu loh. Nah, cuman pas dibuka pintunya itu, Rizky gak ngelihat siapa-siapa di luar. Padahal dia udah berpikir nih, aduh, ini kayaknya ada orang iseng gitu kan. Nah, pas buka pintu, bener gak ada siapa-siapa. Pada saat itu Rizky memang ngerasa antara kaget, lemes, sama sedikit marah. Tapi ya apa daya Rizky pada saat itu, karena dia ngerasa ngantuk pada saat itu, ngantuk berat ya. Jadi akhirnya ya udahlah, nggak terlalu digubris gitu kan. Ya udahlah, akhirnya dia masuk lagi dan dia memutuskan untuk tidur. Nah, besoknya pun karena ada gangguan seperti itu tadi malam, akhirnya dia cerita nih sama teman-temannya di kampus. Tapi dari mereka tidak ada yang percaya dan katanya kalau Rizky ini cuman hoax doang, dia cuma nyebarin cerita-cerita hoax gitu ya, cerita-cerita bohong doang, cuman ya cari perhatian gitu kan. Nah, memang teman-temannya ini belum ada yang mengalami pada saat itu, cuman Rizky. Nah, singkat cerita, keesokan lusa Rizky ini baru pulang dari ngerjain tugas ceritanya. Dia pulang ke kosan itu sekitar jam 2 pagi. Baru juga naruh tas, kok ada yang iseng lagi mainin tuh gagang pintu. Dan langsung Rizky ambil HP, terus dia ngerekam kejadian itu. Ini videonya ya, silakan kalian lihat sendiri. Woi, siapa tuh? Hah? Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri kan, itu gagang pintu gerak-gerak dan pas Rizky keluar, di situ memang gak ada siapa-siapa, gak ada orang sama sekali, cuman lorong kosan yang gelap dan sepi. Dari bulan Juni yang gangguan gagang pintu itu, dia pikir si penunggu kosan ini cuman pengen kenalan doang. Ya udah, nggak apa-apa, Rizky ambil santai aja, nggak terlalu dipikirin. Sampai sekitar bulan Oktober.
Jadi jeda dari bulan Juni ke Oktober itu tidak ada gangguan sama sekali, nggak ada sama sekali gangguan, biasa aja gitu. Nah terus di sini ada lagi tuh gangguan. Jadi ada yang iseng lagi mainan gagang pintu, tapi kali ini bukan gagang pintu kamarnya Rizky, tapi gagang pintu kamar mandi. Yang mana kamar mandinya Rizky ini ada di dalam kamar. Nih, kalian bisa lihat sendiri ya videonya. Nah, di situ posisi Rizky ini udah tidur sebenarnya. Jadi sekitar jam 2 pagi. Tapi karena itu pintu berisik banget pada saat itu. Ya. Dan akhirnya karena dia ngerasa keganggu dan aneh, dia pun akhirnya merekam dan mendokumentasikan itu kejadian. Sambil dalam hati sih tetap dia agak sedikit ragu sebenarnya awalnya. Aduh, ini gua samperin atau enggak ya? Ini gua samperin atau enggak ya? Nah, ya udahlah, akhirnya dengan keberaniannya Rizky, dia samperin tuh pintu. Tapi tetap sambil baca-baca doa dalam hati. Nah, pas dia samperin dan buka itu pintu kamar mandi, tidak ada siapa-siapa. Kosong. Layaknya kamar mandi biasa. Nah, setelah itu nih ya, esok harinya, Rizky cerita nih sama temennya lagi. Dan kali ini dia ceritanya sama temennya yang indigo ya, yang memang bisa gitu kan. Nah, dia itu nunjukin tuh video semalam, kan kebetulan dia ngerekam kan. Pas dia si pintu itu gerak-gerak sendiri, dan ketika dia buka pintu juga dia rekamkan, dan akhirnya dia liatin tuh ke temennya yang indigo. Dan kata temennya ini, jadi si penunggu kosannya itu senang sama Rizky. Dan pas temannya ini lihat video itu, katanya, jadi si makhluk itu pas Rizky buka pintu, posisinya itu, posisi si makhluk itu, dia lagi jongkok di kloset sambil liatin Rizky. Merinding gak tuh? Nah, dari situlah Rizky kepo sama kosan itu. Ada apa nih sebenarnya? Bekas apa kosan dulunya ini? Kok bisa sampai segitunya gitu kan? Nah, kemudian dari Oktober 2018 sampai dengan COVID mulai muncul, berarti tahun lalu ya, 2020 tuh, berarti berapa tahun tuh? 18, 19, 20, sekitar 3 tahun. Rizky ini masih Rizky ini mengaku kalau dia ini masih diganggu, tapi ya sedikit banget, gak ada yang parah. Mungkin karena memang pada saat itu, dari jeda tahun-tahun itu, banyak temen-temennya Rizky yang sering nginep di kosan, jadi gak berani buat ganggu kali ya itu makhluk. Jadi dari Oktober 2018 sampai Juli 2020 itu cuman ada gangguan kecil aja. Kayak contohnya teman kosannya Rizky nih sempat dilemparin batu, yang akhirnya mereka itu tidur di balkon. Ya, terus kemudian yang kedua, Rizky ini pernah ketemu nih ceritanya. Jadi Rizky ini pernah ketemu sama orang yang mirip sama teman kosannya ini di depan gang kosan. Jadi dia mungkin keluar gitu ya, keluar terus ketemu sama temannya itu di depan gang kosannya itu. Nah, si orang yang mirip temannya ini, dia itu senyum-senyum gitu sama Rizky, ya, senyum-senyum gitu kan. Dan ternyata aslinya pada saat itu temennya ini malah ada di dalam kamar. Dia ngaku kalau dia itu sama sekali nggak keluar kamar. Jadi nggak tahu tuh siapa yang Rizky temuin di depan gang itu. Mana sambil senyum-senyum lagi. Kebayang ya. Nah, terus kemudian selain itu juga ada juga nih kejadian Rizky ini ceritanya iseng nih. Ya, Rizky ini iseng foto nih pojokan lorong. Dan dapet dong. Lihat nih ya, ada sesuatu berwarna hitam di bawah dekat pagar. Silakan kalian cek ya, kalian lihat sendiri fotonya. Nah, jadi berdasarkan pengakuan dari Rizky ini, jadi daerah yang dia foto itu memang agak-agak sebenarnya. Jadi pertama dia itu dekat gudang, dan anehnya juga nih ya, lampu depannya itu suka nggak nyala
Padahal lampunya itu baru terus, jadi mati diganti, tapi tetap mati. Nyala mati lagi, nyala mati lagi, kayak gitu. Nggak ngerti kenapa, apakah memang konslet dari aliran listriknya atau memang ada campur tangan dari makhluk atau penunggu kosan itu. Nah terus selain itu juga, samping kamar Rizky ini kan kosong. Kebetulan penghuninya ini udah keluar. Nah antara kamar mandi Rizky dan kamar sebelah ini nih sebelahan, jadi saling nempel gitu. Si kamar mandinya itu kan saling nempel, jadi temboknya itu nempel. Nah jadi Rizky itu sering denger kalau di kamar mandi sebelah itu suka ada suara orang kayak orang yang lagi mandi. Padahal kamar itu kosong, gak ada penghuninya. Dan anehnya lagi, setiap kali ada yang nempatin kamar itu pasti gak bertahan lama. Paling cuma sebulan udah cabut dan gak lanjutin kosan. Nah seremnya lagi, kabarnya di kamar itu, di kamar pas sebelahnya Rizky itu pernah ada yang meninggal. Ya nggak tahu, who knows ya, bener atau enggak gangguannya dari situ atau dari si orang yang meninggal ini. Oke lanjut. Singkatnya, sampai awal pandemi bulan Maret ya, jadi sampai awal pandemi bulan Maret itu gangguan ini cuma sedikit. Nah karena tadi yang udah saya bilang kalau banyak temennya Rizky yang nginep di kosan ya. Tapi lama kelamaan banyak juga nih yang udahan kuliahnya pada wisuda ya. Dan Rizky ini mahasiswa paling bontot. Jadi pada saat itu tinggal Rizky sama 2 orang anak kosan lama, sama beberapa mahasiswa baru lah. Nah kosan ini jadi sepi banget kan. Sempet nih kosan ini sepi banget karena kan mahasiswanya tadi ya udah pada selesai kan. Jadi udah pada pulang dan tersisa tinggal Rizky dan beberapa warga kosan situ. Nah jadi kosan ini sempet sepi banget pas awal pandemi ya, bulan Maret. Jadi tersisa itu cuman 3 orang malah, karena yang lainnya pada pulang kampung awal-awal pandemi nih tahun lalu. Nah ada satu teman kelasnya Rizky, ini namanya Franklin atau sering dipanggilnya Franz ya. Nah dia itu ceritanya ngekos, nyewa 1 kamar di situ dengan alasan biar dia ini gampang bimbingan skripsi ceritanya. Tapi emang dasar apesnya si Franz ya. Jadi si Franz ini memang apes sebenarnya ya. Jadi dia ini ngekos ya, dia ini nyewa kamar pas semua orang itu pada pulang kampung. Dan alhasil ya dia diganggu. Karena ya siapa lagi yang mau diganggu ya kan? Ada orang baru nih kayaknya gitu. Nah terus jadi awalnya dia ngaku itu kalau cuma gangguan-gangguan kecil, kayak ada orang yang lari bolak-balik depan kamarnya dia. Nah sebenarnya itu gak mungkin, sebenarnya itu gak make sense itu. Soalnya kamar dia ini ada di pojok lorong dan orang di sampingnya itu pulang kampung ya. Nah ini denahnya kurang lebih seperti ini ya. Nah mungkin kalau suara orang jalan kaki itu masuk akal. Ini suara orang lari. Otomatis harusnya dia ini nabrak ke tembok kan. Soalnya kamarnya Opi ini juga kan kosong. Ya dan si kamarnya Francis kan di pojok. Ya bener, logikanya kalau misalkan orang lari itu pasti nabrak, kedebuk. Ada suara orang nabrak tembok kan. Nah, terus juga ngerinya ini, dia ini katanya lihat seorang atau sesosok nenek-nenek di bawah tangga. Ya, dia ini ngelihat kayak nenek-nenek di bawah tangga gitu. Dan akhirnya gara-gara semua itu, ya gara-gara semua gangguan yang dia alami, dia akhirnya nyerah dan langsung cabut ke Klaten. Dia nggak lanjut kosan lagi gara-gara diganggu sama makhluk-makhluk yang ada di kosan itu. Nah, selain Franz, pas saat awal pandemi ini juga temennya Rizky yang namanya Aldo. Jadi dia ini mahasiswa baru dan dia ini juga ngaku kalau dia ngeliat ada jari keluar dari ventilasi WC-nya dia. Ya gitu, jadi kayak apa ya, itu kayak kalau di film horor kalian bisa nggak bisa kebayang lah ya. Kalau di film horor kan suka ada tangan gitu mencengkram ya, mencengkram sebagian jendela gitu kan atau ventilasi gitu kan. Nah kayak gitu. Nah si Aldo ini ngelihat tangan seperti itu ada di ventilasi WC-nya dia. Gila. Nah si
Aldo ini juga langsung ngechat si ngechat si Rizky ini kalau dia itu ngelihat dia baru saja ngelihat ngelihat si tangan misterius itu di ventilasinya. Nah, selain itu juga sebenarnya ini banyak banget sih ceritanya ya. Ini ceritanya banyak banget cerita horornya. Jadi silahkan kalian, semoga kalian sabar ya. Ini beneran banyak banget gangguan-gangguannya. Jadi pernah juga nih, Rizky ini ada di posisi dia cuman sendirian di kosan. Dan benar aja, beberapa kejadian pun terjadi pas Rizky sendirian di situ. Jadi awal-awal sih nggak ada apa-apa ya, biasa aja gitu kan. Ya walau Rizky agak sedikit panik, tapi dia mencoba buat pasrah. Sekitar minggu kedua, gangguan itu mulai datang lagi. Ya, sekitar minggu kedua dia sendirian ya. Ketika dia sendirian, nah minggu keduanya ini gangguan itu mulai datang lagi nih. Jadi Rizky ini ceritanya lagi yasinan. Dan tiba-tiba di tengah-tengah Rizky baca yasin, itu jemuran jatuh sendiri. Nggak tahu, mungkin setannya marah kali ya karena Rizky baca yasin kali ya, nggak tahu kepanasan, nggak tahu marah atau nggak tahu kenapa ya, who knows ya. Nah terus anehnya lagi juga, kamarnya Franklin, si Franz itu yang tadi kabur itu, ini kebuka lebar gitu. Ya tiba-tiba si pintunya tuh kebuka aja gitu kan. Padahal dari sore sampai Rizky ambil foto, ini nih ada fotonya nih ya. Nah, padahal dari sore sampai Rizky ambil foto ini, gak ada sama sekali orang yang ke atas. Dan semua lampu yang ada di atas pun malah Rizky yang nyalain. Jadi memang gak ada sama sekali orang ke atas, dan Rizky juga yakin banget itu. Nah selain itu juga Rizky pernah ngalamin kalau ada suara orang yang lari-lari depan kamarnya dia. Ini persis kayak gangguan yang dialamin sama Franz ya. Nah selain itu, jemuran sama bola tiba-tiba pindah posisi dengan sendirinya. Boom. Oke. Terus ada lagi nih kejadian. Pas Rizky nonton TV ceritanya. Jadi kan Rizky ini nonton TV nih, ya kan? Nah remote-nya ini gak nyala, biasalah suka ngadat kan kalau namanya remote TV, apalagi kalau baterainya udah soak ya, udah mau habis. Nah terus dia ini ceritanya gedok-gedokin ke tembok nih si remote-nya. Ya kan, ya kadang kita juga kan kalau misalkan si remote TV atau remote AC atau remote apapun lah itu, kalau misalnya jalan suka di tok 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 gitu kan, suka diketok-ketok. Nah ini Rizky ngetok-ngetoknya ke tembok. Dan ketika Rizky ngetok-ngetok ke tembok itu pakai remote, ada yang bales dong dari kamar sebelah. Jadi temboknya itu dipukul-pukul lagi. Ya, misalkan duk 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 duk. Terus dari kamar sebelah ada yang gedok lagi. Duk 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 duk. Dan itu menurut Rizky, jadi gedukannya itu pukulannya itu kayak berirama gitu loh. Nah, padahal kamar sebelah ini kosong ya, tadi yang sudah saya ceritakan ya. Padahal kamar sebelah ini kosong. Nah, terus siapa dong yang gedok-gedok, yang balas gedok-gedoknya Rizky? Nah, karena Rizky nggak bisa tidur, akhirnya dia ya udahlah, kayaknya main game aja deh. Akhirnya dia nih main nih push rank ya, PUBG. Akhirnya dia main PUBG. Dan sekitar jam 1 malam, tiba-tiba ada yang jatuhin tong sampah. Ini suaranya kenceng banget. Ya kebayangkan kalau misalkan malam itu kan sunyi ya. Sekecil apapun suara itu bakal jadi kenceng gitu kan. Nah, apalagi ini yang jatuh itu adalah tong sampah. Terus logikanya juga, siapa coba yang mau bikin masalah malam-malam gini? Yang ada juga dimarahin sama orang mesan yang lain, orang kosan yang lain ya. Gitu. Jadi nggak tahu ini siapa yang jatuhin, tiba-tiba jatuh aja gitu. Nggak tahu, mungkin si Rizky ini main gamenya ini kali ya, berisik kali ya mungkin, jadi si makhluknya itu agak sedikit terganggu kayaknya.
Oke, lanjut ya. Nah, jadi selama pandemi sampai bulan November 2020 itu Rizky ini benar-benar tinggal sendirian di lantai atas. Gila ya. Di lantai 2 ya. Nah, sebelah kamar Rizky ini kosong ya. Nah, tapi walaupun kosong juga maksudnya gini. Jadi si kamarnya Rizky ini kosong itu bukan berarti kosong selamanya. Jadi kadang ada tamu datang gitu kan yang cuman stay 1 atau 2 hari gitu kan. Nggak lama, nggak yang sebulan, setahun gitu, nggak. Jadi cuma sehari 2 hari terus langsung cabut, langsung pergi. Gitu kan. Nah, jadi bener-bener di lantai 2 itu di lantai 2 jajarannya kamar Rizky itu memang kosong gitu, memang sepi. Nah, beda lagi kalau di bawah. Jadi kalau yang di lantai bawah ini agak rame karena di situ tuh ada keluarga yang punya kosan dan juga ada si penjaganya. Ya sebenarnya ada penjaganya, si ibu bapak kosnya juga ada di situ sebenarnya. Cuman ya itu memang di lantai 2 itu memang sepi ya. Nah, singkat cerita setelah dari kejadian Rizky sendirian di kosan, ada kejadian yang cukup gak masuk akal sih sebenarnya. Jadi gini ceritanya. Jadi suatu hari itu ada temennya Rizky, ini main ke kosannya. Nah, namanya itu Shiki. Ya, Shiki kalau nggak salah. Nah, pada saat itu Rizky posisinya itu lagi di WC, lagi buang hajat, lagi boker. Dan dia ini dengar kalau temennya ini, si Shiki ini, dia ngebuka pintu kamarnya gitu. Nah, gak lama kemudian, anehnya, si Shiki ini tiba-tiba ngebuka pintu WC. Dimana pada saat itu, ya itu kalian tahu kan, Rizky lagi pup di sana kan, lagi buang hajat kan. Nah, kebayang dong orang yang lagi enak-enak pup, terus pintunya kebuka. Nah, di sini anehnya. Di sini nih anehnya. Jadi menurut pengakuan Rizky, pas si Shiki ini buka pintu, muka dia itu biasa aja. Kayak orang yang gak lihat apa-apa gitu, gak lihat siapa-siapa di dalam WC. Ya kan? Nah, logikanya kalau misalkan kita ini kita buka WC nih, terus ada orang di dalamnya, otomatis kita teriak dong, ya saling cerit dong, bener nggak? Ya kan? Nah, ini beda. Malah Shiki itu buka pintu WC, ya kan? Dan dia itu lempeng aja gitu mukanya, kayak nggak ngelihat ada Rizky dalam situ. Nah, karena ngelihat si Shiki ini ekspresinya kayak gitu, jadi Rizky juga kayak bengong. Hah? Kenapa nih anak? Sini dia nggak ngelihat gua. Gitu kan. Nah, dia berpikir seperti itu. Nah, setelah itu kemudian Rizky ini lanjut nih, ya udah, akhirnya kan udah nih lanjut pupnya kan, lanjut buang hajatnya. Nah, udah selesai, dia hanya keluar WC, ya kan, keluar dari WC. Dan pas keluar WC, si Shiki ini kaget dong ngelihat si Rizky keluar dari WC. Terus jadi menurut pengakuan si Shiki ini, jadi pas dia masuk ke kamar si Rizky, dia itu ngelihat kalau WC itu pintunya kebuka lebar. Aneh nggak? WC-nya ini ngelihatnya malah kebuka lebar, padahal jelas-jelas si Rizky udah tutup pintu kan. Tapi si Shiki malah ngelihatnya si pintu WC itu ngebuka lebar. Dan dia itu bener-bener ngelihat gak ada siapa-siapa di dalam WC, kata Shiki. Kok bisa gitu? Dia lihat Rizky, kok bisa gitu dia nggak lihat Rizky lagi buang hajat di situ. Nggak tahu nih, apakah Rizky ditutup oleh makhluk itu, atau Rizky masuk ke dimensi lain, atau si Shikinya yang bagaimana, itu nggak ngerti juga. Itu aneh banget sih emang. Ya udah, akhirnya di situ mikir, ada apa nih? Kok gini banget gitu kan? Nah, terus ada beberapa juga hal aneh nih dalam kurung waktu yang gak terlalu lama dari kejadian si pintu WC itu. Jadi pernah satu kali Rizky ini pulang ke kosan, dan pas buka pintu kondisi kamarnya ini berantakan parah. Padahal pas ditinggal itu kamar dalam kondisi aman dan rapi. Jadi gak tahu nih, kayak ada apa ya, kayak orang yang kamarnya itu kemalingan gitu loh, berantakan banget. Nah, gak ngerti nih, si makhluk ini marah apa bagaimana ya sama si Rizky ini. Yang nggak tahu itu tiba-tiba si kamar itu berantakan banget. Ini kalian bisa lihat sendiri ya fotonya ya. Nah itu kan. Nah terus juga pernah juga jadi si Rizky ini punya meja
ya, punya meja gitu, dan di atasnya itu ada beberapa barang, dan salah satunya itu toner buat cuci muka itu kan. Nah, yang biasa dipakai sama Rizky ini. Nah, si toner itu di depan matanya Rizky tiba-tiba itu gerak sendiri, jalan sendiri gitu, kayak ada yang geserin. Dan itu kejadian pas di depan mata Rizky. Dan juga anehnya lagi, kalau kalian sempet ingat film apa ya? Film Conjuring atau film apa sih ya? Yang badannya memar-memar itu, Conjuring ya? Ya kalau nggak antara Conjuring atau Insidious, saya lupa ya. Nah, ini juga terjadi sama Rizky. Jadi pernah suatu hari ini Rizky bangun dan tiba-tiba seluruh badan Rizky memar-memar, kayak habis digebukin orang gitu. Padahal Rizky ngerasa sih ya dia nggak habis ngapa-ngapain itu kan, tapi kenapa ini tiba-tiba dilihat badannya memar-memar gitu, biru-biru. Nah, ini persis ya kayak di cerita horor Conjuring apa Insidious gitu ya, saya lupa. Coba yang kalian ingat bisa ketik di kolom komentar ya, antara Insidious atau Conjuring. Pokoknya selama Rizky tinggal di sana itu banyak sekali gangguan-gangguan yang nggak tahu deh, nggak ngerti saya juga kenapa Rizky bisa betah dan tahan di sana. Tapi nanti sih ada alasannya kenapa dia sampai bisa bertahan sampai 4 tahun. Oke, karena gangguannya ini sangat-sangat banyak dan ceritanya ini masih panjang, kayaknya saya akan bagi 2 part saja ya. Jadi untuk part 1 ini sampai sini dulu, kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya di episode yang akan datang. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga kalian bisa terhibur ya dengan cerita horor yang dialami oleh Rizky kali ini, yang diceritakan kembali oleh saya. Dan ya, tadi saya bilang juga, saya ingatkan lagi buat kalian yang tahu alamat ataupun nama kosannya, tolong mohon dengan sangat untuk tidak memberitahukan namanya ya. Oke, cukup kalian saja yang tahu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita kali ini. Dan saya mohon maaf apabila ada beberapa kata yang tidak pantas atau tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Saya akhiri untuk episode kali ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, salam merinding.